Kita perlihatkan cara pemasangannya. Pastikan untuk lubang noknya ini arahkan ke depan. Di sini sudah tersedia ya dari pabrikan, sudah ada. Masukkan ini. Oke, pastikan harus pas. Kasih oli. Lanjut kita pasang holdernya. Lalu kita olesi oli. Nah, begini. Kita pasang dulu teman-teman ini. Oke, seperti ini. Ini kita pasang dulu untuk buat menahan supaya aksnya tidak bergeser, berpindah tempat. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kita tes, ayo di starter. Oke teman-teman, untuk mesinnya sudah hidup teman-teman ya. Hidupnya sudah nyes, tidak sulit. Kita matikan, kita tes lagi, yuk. Nah, wah, kayak Canter 2025 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Halo teman-teman semua, selamat siang. Siang hari ini kita mau mengecek dan menyervis Mitsubishi 100 PS teman-teman. HD 100 PS tahun piro iki lur? Tahun 2004 ya kalau nggak salah. 2003 atau 2004. Mobil racing lur. Keterangan dari pemiliknya teman-teman untuk mesin mobil ini, keterangannya baru di overhaul, baru turun mesin, lebih kurang sebulan atau 2 bulan teman-teman ya. Nah ini dibawa kemari, ada masalah di mesinnya lagi teman-teman. Untuk permasalahannya apa nanti kita simak sama-sama teman-teman. Yang jelas keterangan dari ownernya sulit sekali dihidupkan teman-teman, harus didorong. Nah begitu. Jadi bagaimana kondisi mesinnya, bagaimana starter awalnya, hidupnya, kita lihat sama-sama. Sebelum kita mulai jangan lupa yang ikhlas supportnya, subscribe-nya, like-nya, dan komennya supaya channel kita tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya bosku, supaya maju ya. Kita lihat ragasannya teman-teman. Wah ini gagang spionnya kurang besar ini lur, mantep. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Ini baru saja kita naikkan kabinnya. Kita lihat dulu seperti biasa. Sebelum kita starter kita cek. Nah ini keterangannya baru diturunkan mesinnya sebulan atau 2 bulan yang lalu teman-teman. Di sini tidak ada rembesan oli. Situ ada nggak Ci? Rembesan oli Ci? Nggak ada. Bagus ya. Cek airnya coba. Airnya kita cek. Penuh? Penuh. Kita cek olinya. Ya kalau baru bongkar mesin full. Oke. Oke pasang. Untuk air radiator dan olinya cukup teman-teman. Kita tes dulu ya. Ini tadi netral nggak sih ya? Netral. Netral. Kita tes lah di starter. Nggak usah digas ya. Oh sabar. Cok mati balik. Bagus. Oke. Kita bantu gas yuk. Wow. Betul sekali teman-teman, sulit dihidupkan ya. Ini kita gas juga tidak mau. Lagi Cik. Wow. Tidak mau teman-teman. Jadi tidak perlu kita paksa ya. Sayang baterainya nanti dan juga dinamo starternya. Ini analisa saya permasalahan di bospomnya teman-teman. Nah, jadi bisa disimak video ini. Siapa tahu ada persamaan dengan mobil teman-teman semua yang mengalami seperti ini. Bisa lakukan sendiri di rumah teman-teman. Yang penting ada kunci-kuncinya, ada niat ya. Bisa dikerjakan sendiri di rumah. Oke teman-teman, ini untuk permasalahannya bukan masuk angin, bukan solar kosong begitu ya. Jadi memang dari awal itu juga pemiliknya sudah tahu bahwa bospom ini bermasalah begitu. Jadi langsung saja kita mulai pembongkaran bospomnya. Langkah awal kita lepas selang udara yang ke intake ini, selang nozzle-nya, kabel baterainya teman-teman ya. Jangan lupa kita mulai dulu.
Oke Cik, kita mulai. Kita mulai pembongkarannya teman-teman ya. Lagi proses teman-teman. Di sini untuk selang nozzle-nya sudah kita buka, kita lepas. Lanjut selang-selang solarnya yang bagian bawah sudah kita buka. Kita lanjutkan melepas bracket bagian belakang, itu mor 1 buah dan baut 2 buah. Lalu kita putar, kita topkan teman-teman ya. Harus ditopkan dulu baru dilepas. Kalau yang sudah terbiasa ya aman-aman saja teman-teman ya, nanti bisa diputar. Kita lihat derajatnya di poli ataupun tanda di gigi timernya. Sebelum melepas kita paskan dulu baru kita cabut. Jangan dicabut dulu baru mikir teman-teman, nanti payah. Oke teman-teman, masih kita lanjut. Nanti kita lihat ya proses melepasnya. Oke teman-teman, di sini untuk bautnya ya, bagian depan ini sudah kita buka, bagian bawah kita sisakan 1 atau 2 bagian atas dan kita ungkit seperti ini. Kita buka sedikit ya supaya kelihatan giginya. Nah ini coakannya harus pas, ya di sini ya. Coakannya ini harus pas. Cak dihitung berapa derajat itu Cik? Berapa garis dari 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 garis dari 0. 10 garis dari 0 teman-teman. Berarti bisa jadi polinya ini sudah gantian ya. 10 garis di poli dan di sini coakannya sudah pas. Oke Cik, udah pas kan 10 kan? Pas 10, dibuka ini. Nggak pegang nah. Pegang. Kita buka bautnya teman-teman ya. Bautnya tak mata di kolang itu. Di sini harus kita topkan dulu teman-teman. Jadi saat pemasangan nanti nggak bingung kita ya, nggak salah gitu. Nah ini coakan ini harus dipaskan gigi timernya, kan ada coakan 1 buah nih, lalu dipaskan. Ya kemana arahnya nggak masalah teman-teman, yang penting nanti masangnya harus pas gitu ya. Contohnya ini yang lalu kita buat 5 derajat, ini 10 garis teman-teman, ini harus pas. Oke, kita lepas. Harus kita topkan dulu. Buat apa? Buat tanda supaya pemasangan nanti tidak pusing dan tidak salah teman-teman. Beda lagi kalau yang sudah terbiasa ya. Di sini saya buatkan tutorialnya seperti ini. Kita pasang dulu bautnya ya. Bentar. Teman-teman, khususnya buat teman-teman supir ingin membuka bospom dan pemasangan gitu ya. Nah di sini ada coakan teman-teman, dilihat kan Cik. Nah ini di gigi timernya ada coakan, kita paskan kemana saja. Ya untuk tanda yang mudah kita di tanda panah ini ya, yang di kepala bospomnya ini, tuh kita paskan. Tuh. Oke, setelah pas baru kita cabut. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk bospom 100 PS ya, ini sudah keluar. Nanti kita perhatikan semua dari gigi timernya. Nanti kita bongkari apa saja kerusakannya, nanti kita lihat sama-sama teman-teman ya untuk bospom ini. Ya semoga saja kita bisa buat detail ini pembongkaran dan pemasangan gitu. Oke teman-teman ya, kita bawa ke bengkel, kita cuci dulu bisa, ataupun langsung kita bongkari. Nanti kita lihat sama-sama kerusakannya. Wah panas sekali teman-teman, gosong. Nah ini untuk mesin Ford Ranger-nya teman-teman, lagi kita bongkari, pada pecah semua ya. Bloknya pecah, stang piston putus seperti ini, lagi putus lor.
Ini bos pomnya. Ini mau kita bongkari teman-teman di sini saja ya. Oke, sini aja Cik ya. Dibersihkan tempatnya untuk duduk. Kita bongkari. Nah, di sini teman-teman setelah kebuka ya untuk bos pomnya, sebaiknya alangkah baiknya kita tandai lagi teman-teman. Supaya apa? Contohnya begini, terkadang sopirnya membuka roda ban ya, jadi dimasukin gigi, digerak-gerakkan, nanti mesinnya berpindah begitu, berputar. Supaya kita tidak pusing, nanti kita tandai lagi teman-teman. Contohnya di sini kita pakai tip X ya, kita tandai supaya buat tanda gitu teman-teman. Ya semisal mesin ini berubah berputar, tentu saja kita pusing kalau tidak ada tandanya gitu ya. Ya di sini saya buatkan tutorial untuk teman-teman pemula, khususnya supir teman-temannya. Kalau mekanik nggak usah diragukan lagi, tentunya semua bisa. Oke bosku, kita mulai teman-teman pembongkaran bos pomnya. Kita lepas untuk pompanya, fed pumpnya teman-teman. Kita letakkan di mangkok ataupun di wadah yang sudah kita sediakan ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Kita lepasi bautnya. Untuk pembongkarannya mungkin teman-teman sudah tahu semua, jadi sangat mudah sekali teman-teman. Sebentar, kita nyari kedudukan dulu supaya mudah pembongkarannya. Kita bongkari teman-teman. Nanti setelah terbongkar kita cuci dan kita lihat sama-sama kerusakannya teman-teman. Ini HD 100 PS, kalau yang itu 100 PS juga mau kita upgrade mesinnya ke 120 teman-teman, dari bagan batu teman-teman yang kuning. Kalau yang L300 itu dari ujung batu lewat teman-teman, itu juga mesin juga mau turun mesin. Oke bosku, sebentar ya, kita gas dulu pembongkarannya supaya agak cepat teman-teman. Yuk kita lepas baut spolonya. Bautnya ada, ditariklah ke belakang. Oke, di sini ada pengancingnya atau kipnya teman-teman, kita lepas ya salah satu. Nggak apa Cik, nggak apa Cik. Oli nggak apa, cara nggak apa, nanti kita lap kain. Nah di sini ada pengancing atau kipnya, satu bagian depan, satu bagian belakang, terserah yang mana mau kita lepas teman-teman ya. Mungkin Cik dilepas pengancingnya, yang kecil itu. Ini obeng kecil ada, yang bengkok cari lah yang bengkok. Itu. Nah itu pengancingnya sudah lepas kecil ya, seperti ini teman-teman ya, masih kumuh semua. Nanti kita cuci sampai kinclong. Oke, sudah terlepas teman-teman.
Ini tinggal gini aja terus, ini digaskan gini. Oke, bawakan, pusing-pusing, cari tempatnya yang pas supaya terlepas tutupnya. Oke, seperti ini teman-teman, tutup belakang bospom, complong atau ragasa. Kita lanjut, kita melepas untuk pak 10 nya, kebenurnya kita keluarkan, dan juga holdernya kita buka baut bagian bawah teman-teman. Sudah terlepas teman-teman bautnya. Seret sih. Ini pengancingnya ada 2, chipnya kita lepas. Kita lepas mur dari gubernurnya teman-teman, pakai kunci racing. Tadi di sini kuncinya, oh nggak ada. Itu tuh. Nah, tuh. Pakai impact boleh, pakai pengetok boleh. Pakai pengetok aja, cepet. Aduh. Oke, sudah terlepas murnya. Lanjut kita ungkit, kita keluarkan gubernurnya teman-teman. Nah, seperti ini. Angkat. Oke. Lanjut kita lepas untuk holdernya, kita kendori boleh, dan juga bagian belakang ini. Ini kayak kunci sok, gagang sok. Pakai pipa pendek. Nah, itu kita lepas. Udah gitu aja Bang Ji. Memang gitu aja, nempel ya. Kalau ada yang nggak pakai pemis gagang soknya, yang udah dol itu. Oke teman-teman, kita letakkan di sini ya kameranya. Oke teman-teman, sudah terlepas semua di sini untuk di timernya, belakang bospomnya, gubernurnya, baut bagian bawah sudah terlepas teman-teman. Holdernya sudah kita longgarkan. Lanjut kita cuci dulu boleh teman-teman, ataupun langsung kita buka ya untuk plunger-nya satu per satu teman-teman. Dengan cara kita tempelkan lagi di timernya, kita putar-putar. Oke, putar-putar, bukan putar-putar. Oke.
kita pasang pengancingnya dan kita keluarkan asnya, noken asnya. Kita lihat dulu sini. Oblak iki lur. Koplok ini. Sudah terlepas untuk asnya. Kita perhatikan kedua bearingnya teman-teman, ini ya, kita cek. Ini sudah cuci dulu aja, semua di usul ya, kita cek. Oke teman-teman, sudah terbongkar semua ya, tinggal pelanjarnya. Nanti kita lihat teman-teman proses melepas pelanjarnya dan kita lihat gimana kondisinya. Oke bosku, kita lanjut lagi, kita cuci semuanya. Biasa teman-teman, namanya pembongkaran ya seperti ini, masih pada kumuh semua. Seperti ini teman-teman ya, ini sudah mulai kita angsur-angsur menyuci bos pomnya, komponennya satu persatu. Ini belum begitu bersih ya, lumayan lah teman-teman, sudah kelihatan bahwa ini bos pom. Nanti kita semprot lagi, kita cuci, ini lagi dibersihkan satu persatu. Nanti kita letakkan di tempat yang bersih teman-teman ya, dan kita review, kita bahas satu persatu permasalahannya. Di sini juga belum saya buka ini untuk pelanjarnya, lunyernya, dan juga valve-nya. Nah di sini teman-teman, untuk komponen dari bos pom ragasannya 100 PS-nya sudah kita cuci teman-teman ya, ala kadarnya dulu ya, belum begitu bersih. Nah seperti ini. Kita lihat satu persatu. Di sini untuk tutup belakang bos pomnya, di sini ada keausan atau kerusakan. Yang pertama di loncengnya, sangat parah sekali teman-teman. Gimana cara kita melihat ini parah sekali? Nah di sini kita goyang dulu teman-teman untuk armnya ini ya. Ini kita goyang. Nah ini sangat parah sekali oblaknya teman-teman. Jadi nanti kita cek masih bisa diservis atau tidak, itu ya. Nanti sekalian kita lihat bautnya, lalu asgasnya, busing, dan silnya. Begitu teman-teman. Belakang bos pomnya sudah kita lihat. Lalu gigi timernya, di sini gigi timernya masih lumayan bagus teman-teman. Hanya saja tadi saya melihat gigi perantara yang di mesin itu sudah grempil-grempil. Nanti kita tanyakan ya sama pemiliknya, sekalian diganti atau dibiarkan gitu. Oke, gigi timernya masih bagus. Lalu fulutnya, setelannya ini sepertinya masih bagus. Hanya saja nanti kita setel sedikit noken asnya atau asnya teman-teman. Ini masih orinya, masih aslinya ya, bawaan bos pom. Hanya saja ada keausan di kedua bearingnya. Kalau masih bagus, nanti kita bisa buang packingnya. Kalau masih bisa padat teman-teman ya. Oke, masih layak dipakai. Lalu di sini governornya tidak ada masalah, tidak ada yang retak. Kedua asnya juga bagus. Hanya saja setelannya yang berlebihan. Nah ini berlebihan teman-teman. Kalau bisa penyetelannya satu klek saja sudah cukup.
jangan sampai 2 klek ataupun 3 klek ya. Nih sampai keluar asnya berlebihan. Masih layak juga. Baut-bautnya sudah kita cuci, pompanya, bed pumpnya teman-teman ya. Saya kira masih bagus, tapi nanti kita tes di bawah. Lanjut di sini untuk pelanjernya, kita belum tahu kondisi pelanger ini gimana, baret parah atau tidak. Ini kita lepas dulu teman-teman. Untuk melepasnya, dikarenakan sudah ada pengancingnya, ini kita buat tadi, jadi kita harus mendorong dulu dari bawah sini menggunakan pipa seperti ini. Saya sering menggunakan kunci busi, Livina ataupun Kijang. Kita masukkan di sini, selesep, dan kita tekan, lalu kita ambil pengaitnya atau pengancingnya ini. Oke, bentar. Berhubung nggak ada yang megang kamera, saya buka dulu teman-teman untuk planjernya. Oke teman-teman, kita mainkan malam hari ya untuk bos pom. Kapan ada waktu kita gunakan teman-teman. Ini saya lembur. Sebenarnya teman-teman, untuk nyervis bos pom ini ya, khususnya penggantian plunger itu tidak lama teman-teman. Yang lama itu penyetelannya begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita buatkan lengkap ini. Sini untuk planjernya teman-teman ya, plungernya ini kan sudah kita kasih pengancing penahan pakai kawat. Nah ini ya, pakai kawat. Cara melepasnya gimana? Ya sangat mudah teman-teman. Kita dorong dari belakang ya, dari bawah ini pakai pipa. Alat sederhana ya teman-teman. Biasa saya pakai kunci busi ataupun pipa ya. Ini masukkan, kita dorong. Nah, contohnya seperti ini ya. Nih. Kita siapkan dulu gombal kain lap seperti ini. Lalu kita masukkan. Ini di sini. Tadi yang satu sudah saya buka. Nggak inget rupanya dibuat video gitu. Nih. Sebenarnya kalau ada bais lebih mudah dibais teman-teman ya. Ya bais kita ada, cuman di sini kita buatkan cara yang sangat sederhana ini. Kita tekan gini, kita ambil ini. Nah ini kita ambil, lalu kita keluarkan ini. Nah rollernya juga keluar ini. Ini rollernya. Kita lepas rollernya, kita perhatikan jumlah ringnya ini. Ini jangan sampai kelewatan. Ini kita cek jumlah ringnya masing-masing roller. Nah ini ada 2, satu yang tebal, satu yang tipis. Nah ini ya, jadi nanti pemasangan harus sama semua untuk ringnya atau pengganjalnya. Nih, lalu ini kita lepas. Ini kita lepas tirnya dan as plungernya kita keluarkan. Nah ini asnya, kita lihat ini bleker parah gitu lor. Nah ini ya pucuknya ya. Nih oke, lanjut kita lepas bagian atas nih untuk setelannya, ringnya. Lalu kita lepas ini holdernya, kita lepas. Buat teman-teman ya, di sini ada info sedikit dari saya. Kalau yang pemula itu cara melepasnya jangan semua dilepas, sisanya satu. Nah perlu diingat teman-teman ya, sisanya satu. Ya beda lagi kalau sudah terlanjur ya, nggak apa-apa, sisanya satu. Buat apa? Buat tanda supaya cepat nanti pemasangannya gitu. Kita lanjut lagi seperti ini, kita tekan. Nah kita ambil, lalu kita keluarkan lagi rollernya seperti ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Semua kita keluarkan. Kita lepas holdernya.
kita keluar songsongnya. Nih. Nah, ini. Oke teman-teman, kita cuci lagi ya. Nah ini bagian dalam kotor ini. Nah kita cuci sampai bersih, kita semprot, lalu kita pasang dengan yang baru, ataupun kita lihat dulu apa saja kerusakannya ya. Kita cuci dulu nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi bospom ragasanya teman-teman ya. Ini sudah kita bongkar semua planjernya dan sudah kita cuci. Kita lihat sama-sama teman-teman. Masalahnya ini mau langsung kita rakit. Untuk perakitannya sebenarnya tidak lama teman-teman ya, sebentar, dan juga tidak sulit teman-teman. Nah seperti ini kondisi plunger atau plunger. Untuk kode dari 100 PS teman-teman berkode 3050 atau 3050. Ini kode asli bawaan 100 PS teman-teman ya, cumplung ataupun ragasa 3050. Oke, semuanya teman-teman berkode seperti ini. Enggak kelihatan. Nah ini 3050. Oke teman-teman, keausannya di mana bang? Nah ini pucuknya itu loh, pucuknya sudah kusam. Oke, nah ini kelihatan kan yang putih ini, dari pinggir kecil sampai ke tengah. Nah ini rusaknya di sini teman-teman. Ini kan ibarat kata pompanya, pompa utamanya teman-teman ya. Oke, sudah kita lihat kerusakannya utamanya teman-teman di planjernya. Lalu kerusakan yang fatal yang kedua di belakang bospomnya. Ini sangat parah sekali. Nanti kita perbaiki, yang perlu kita ganti, kita ganti. Lanjut di sini teman-teman semua, untuk spare partnya sudah kita siapkan. Yang utama, yang pertama planjernya atau plunger. Ini kita memakai plunger 4810. Ini punya 120 PS teman-teman. Ya, kita pakai Denso yang Jepang. Ini untuk harganya lumayan mahal. Di Riau ini per buahnya sekitar 400.000 teman-teman. Pekanbaru ya. Tapi kalau di wilayah Sumatera Utara tidak sampai teman-teman. Ini berkisar satu buahnya 350. Tapi yang Jepang ya. Ya istilahnya itu teman-teman, beda daerah, beda harganya gitu. Oke, plunger satu set sudah kita siapkan. Lalu di sini dampernya sudah kita siapkan, tinggal pilih nanti. Lalu loncengnya atau arm levernya ini sudah kita siapkan. Lanjut bearingnya di sini tidak kita ganti. Mengapa tidak kita ganti? Menurut saya masih bisa teman-teman. Kalau misalkan ada biaya, ada uang, sebaiknya diganti. Kan begitu teman-teman. Diganti kedua-duanya ini. Harganya juga tidak mahal, satu buahnya berkisar 100 ribuan. Tapi kalau yang Jepang 150.000 teman-teman. Oke, ini nanti kita pasang lagi dengan catatan untuk packing atau ganjalnya teman-teman ya. Packing bawaannya di sini kita buang, kita hilangkan, dan nanti kita bantu dengan lem. Kalau misalkan tidak setuju teman-teman seperti itu, sebaiknya ini contohnya packingnya tidak mau dibuang, harus pakai packing dengan jadi kita mengakali, kita membuka bearing ini, bearingnya kita buka, kita pasang ring lagi. Kan di sini ada pengganjalnya masing-masing ya. Ini banyak ini ringnya itu banyak teman-teman, jadi bisa kita ganjal gitu. Intinya yang pertama di sini bearing ini masih bagus. Kalau misalkan sudah aus, grimpil-grimpil, jangan dipakai. Oke teman-teman, lanjut kita mulai perakitan bospom 100 PS Ragasa ini dengan cara pengepasan noken asnya atau crankshaftnya, poros engkolnya atau as utamanya ini teman-teman. Kita paskan dulu ya. Kita kasih oli dan kita pasang, lalu kita pasang untuk penutupnya atau kunusnya. Nih
pastikan sudah dikunci bautnya ke tempat, tidak ada pergerakan naik turun dari asnya. Kalaupun ada sedikit itu masih toleransi teman-teman, tapi kalau banyak jangan sampai ya. Oke, kita mulai. Kita kasih oli dan kita pasang. Kasih oli, Ci. Tengahnya aja, tengahnya. Di tengahnya. Oke, kita masukkan di sini teman-teman. Ini cara pengetesan. Ini harus dipasang dulu. Guna apa? Guna supaya setelah pemasangan plunger kita tidak nyetel-nyetel lagi gitu. Ini harus dipasang, dites dulu. Kalau sudah bagus semua, kita kan langkah awal pemasangan plungernya kan begitu teman-teman. Kita pasang satu persatu plungernya dulu, baru asnya. Kalau ini tidak, harus asnya dulu kita paskan. Oke, pasang baut, Ci. Harus pasang baut dulu, asnya masukkan. Jangan sampai kelewatan cara ini teman-teman. Oke, pasang. Dua aja, dua cukup ya. Dua. Kita tes kunci. Oke teman-teman ya, kita kunci seperti ini untuk uji coba atau testing bahwa as ini masih oblak naik turun atau tidak, kan begitu. Nah ini diputar ringan, tidak ada spilling, atas bawah tidak ada ya. Oke teman-teman, kita lepas kembali. Nah, kita buka dan asnya kita letakkan di tempat yang bersih. Kita bisa lanjutkan pemasangan plungernya atau plungernya teman-teman, pompanya ini satu persatu. Nah, sebentar ya, kita buka dulu dari kotaknya ataupun dari botolnya ini. Di sini kita lihat dulu supaya teman-teman percaya nomornya berapa sih, kodenya sama persis dengan bungkusnya. 4810 teman-teman, Denso, ini Jepang ya. Oke, kita buka isi satu persatu. Oke, kita lepas, kita cuci, kita letakkan di tempat yang bersih dan diurutkan. Jangan sampai berpindah tempat. Oke bosku, paham ya? Kita di sini belajar bersama teman-teman, tidak ada gurunya. Jadi gurunya entah kemana. Jadi kita belajar berdua aja lah ya. Belajar rame-rame lah gitu. Oke, berurutan. Kita buat berurutan ya. Oke bosku, sudah tersusun rapi keempat plungernya. Lanjut, langkah apa yang harus dilakukan? Kita menyiapkan untuk bak bospom ini. Kita pastikan kondisinya harus bersih, begitu. Untuk caranya, kok disisai satu bang pernya atau plungernya. Nah, di sini kan kita buatkan tutorial, khususnya yang pemula. Kalau yang pinter, ya buat apa kan itu tentunya sudah tahu ya. Kita walaupun punya sedikit, sebaiknya itu kita berbagi, kan begitu teman-teman. Sang pinter wes lah, nggak usah komen yo. Oke, setelah begini kita pastikan sudah bersih, kita semprot. Ada juga teman-teman cara kita ya, supaya cepat penyetelannya akurat. Kita melepas baut skrup ini, baut penutupnya ini kita lepas semua. Cuma untuk melepas ini kan kita butuh kunci yang bisa dikatakan yang kelas 1 teman-teman ya. Mata ketoknya itu yang kelas 1. Kalau kunci-kunci yang seperti ini yang kita pakai biasanya itu gagal. Ini merek Tegiro, tapi kekuatannya masih kurang lah kalau untuk melepas ini. Tapi ya saya juga sering pakai ini gitu teman-teman. Oke, kalau penyetelan kita melihat dari sudut itu akurat,
Sudutnya di mana Bang? Sudutnya ini gini loh Lur. Gini sudutnya. Sudutnya itu di sini. Kita melihat di sini. Nah, ini ya. Posisi TMA untuk as plunger ini kita samakan semua. Paham ya? Ya, tentu saja paham. Posisi naik satu persatu kita perhatikan harus sama gitu. Jadi akurat teman-teman. Oke bosku, dikarenakan di sini tutorialnya judulnya itu belajar bongkar pasang bospom, melakukan perbaikan bospom dengan secara manual. Caranya manual ya seperti ini. Oke, lanjut setelah bersih untuk bak bospomnya ini, lanjut kita perhatikan di holdernya, o-ring holdernya perhatikan Ci, masih lembut, udah keras. Wah nggak can Ci, ganti juga lah, dibuka Ci, kita ganti KB. Nah o-ringnya kita buka, kita ganti teman-teman. Kayak apa Ci, kukumu hilang. Nah itu teman-teman, kita perhatikan semua o-ring holdernya kita ganti. Kalau sudah seperti ini, nampak kan Ci? Nah ya, kita ganti, wis koyak Lur, kita ganti KB. Oke, bentar. Oke teman-teman, di sini untuk holdernya, karet holdernya sudah kita pasang. Yang kita pasang ini warnanya biru teman-teman ya, seperti ini. Tidak masalah teman-teman, yang penting yang bagus karetnya. Sudah kita pasang semua, kita ganti, dan juga kita perhatikan pada ring valve-nya dan juga valve-nya. Di sini valve-nya tidak kita ganti. Mengapa tidak kita ganti? Biaya Lur. Oke, sudah siap semua Ci? Oke, aman. Setelah aman, ke karet holdernya sudah terpasang semua, valve dan ringnya sudah siap semua. Lanjut kita mulai pemasangan plungernya atau plungernya satu persatu teman-teman. Oke, kita perlihatkan cara pemasangannya. Ya dikarenakan cara ini sederhana teman-teman ya. Ya paling tidak kita berbagi walaupun sedikit. Oke, udah Ji, tangan melap dulu, pegang kameranya nanti. Oke teman-teman, setelah semuanya sudah siap ya, sudah kita cek, kita bersihkan khususnya di dampernya, o-ringnya, ringnya dan valve-nya. Lanjut kita mulai pemasangannya teman-teman. Nah di sini kita mulai pasang satu persatu. Di sini sudah kita urutkan ya, 1, 2, 3 dan 4. Jadi yang kita pasang ini nomor 3 dulu ya, dari depan 3 dulu. Berarti yang juga yang ini. Nih, kita lepas, asnya kita letakkan dulu di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan bersih ya. Kalau misalkan serasa ragu, kita cuci lagi. Nah, ini kita cuci, dan ini kita pasang di sini. Pastikan untuk lubang noknya ini arahkan ke depan. Di sini sudah tersedia ya, dari pabrikan sudah ada. Masukkan ini. Oke, pastikan harus pas, harus masuk ke celahnya teman-teman. Oke, setelah masuk begini, kita bisa kasih oli. Begini, kasih oli. Lanjut kita pasang holdernya. Ini teman-teman, nah ini kita pasang ya. Lalu kita olesi oli. Nah begini, kita pasang dulu teman-teman ini. Oke, seperti ini. Ini kita pasang dulu untuk buat menahan supaya asnya tidak bergeser, berpindah tempat. Oke, jadinya seperti ini. Lanjut apa yang harus kita lakukan? Kita pemasangan setelan dulu. Setelan seperti ini. Ini ya, ini kita pasang di sini.
boleh kasih oli sedikit. Oke teman-teman ya, lanjut kita paskan ini dengan yang lama. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang untuk ringnya. Ringnya seperti ini teman-teman, ini kita pasang di sini. Oke ya, seperti awal kita pembongkaran teman-teman ya. Oke, lanjut kita pasang springnya atau pirnya. Ini boleh dipasang duluan. Oke, begini. Setelah begini gimana kita pemasangan asnya, jarumnya ini kita pasang teman-teman. Ini kita letakkan di sini. Ini untuk angkanya, putihnya ini kita arahkan keluar teman-teman, arah keluar ya, harus kelihatan sama kita, jangan dibalik. Oke, ini kita pasang, berhati-hati, bisa kita kasih oli sedikit. Nah ini lur, kita pasang, berhati-hati, masangnya emang gak angel lur, gak mudah masangnya ya. Ini kok lepas, kita ulang lagi gitu. Kalau lepas kita ulang lagi, nggak usah ragu. Ini kita paskan pelan-pelan ke lubangnya, lalu kita dorong pelan-pelan sambil kita gerakkan. Nah masuk kan, baru kita atur. Jadi apa yang mau kita atur, kita geser kode plunyernya ini, kita arahkan ke celahnya. Oke teman-teman ya, seperti itu, pokoknya harus masuk dia. Lanjut kita pasang untuk rollernya. Ini di setiap roller ada ringnya, tadi berapa sih? Dua, satu tebal, satu tipis. Walik ini, yang tebal di bawah, yang tipis di atas. Kita kasih oli supaya tidak jatuh. Lalu kita masukkan dari sini. Nah pelan kita geser ke tengah. Nah ini lor ya, tidak mudah ya, harus sabar. Nah pas kita masukkan. B sudah pas, kita masukkan asnya untuk pendorong. Nah setelah begini kita tegakkan begini. Lalu kita paskan di sini celahnya ini kita tekan. Nah wis pas, kita tekan kuat. Lah kita siapkan ini pengancingnya, pengaitnya. Nah oke, sudah masuk satu. Oke teman-teman ya, paham ya, sudah terpasang pengancingnya atau pengaitnya ini. Lanjut kita berikutnya. Ini kita pasang di sini. Oke, kita pasang. Oke.
Oke, sudah 2 terpasang teman-teman ya. Saya lanjut dulu untuk pemasangan yang 2 lagi. Nanti kalau kita fullkan takutnya kelamaan. Oke, bentar ya, saya pasang 2 lagi. Oke teman-teman, setelah kita pasang ya keempat plunger-nya dan juga holdernya, kita lekatkan dulu. Lanjut di sini kita perhatikan bahwa pengancing ini sudah lekat semua. Oke, setelah begini yang harus dilakukan pemasangan noken asnya atau asnya teman-teman. Nah, kita pasang dulu ya. Di sini asnya kita pasang, kita kasih oli dan kita masukkan teman-teman. Nah di sini ya. Ini pastikan teman-teman untuk ring dari lollernya itu sudah pas jumlahnya dan sudah terpasang teman-teman. Kalau belum bisa diulang lagi begitu ya. Oke, lanjut kita kasih oli bearing bagian atas ini. Nah begini kita olesi teman-teman ya, pneumat ya. Lanjut kita pasang untuk kunus laharnya, kunus bearingnya. Kita bantu lem, ini kasih lem. Nah kita lem teman-teman ya, dan kita pasang untuk tutupnya. Sangat mudah teman-teman, yang kita butuhkan hanya sabar dan teliti ya. Untuk pemasangan setelan awal kita lihat dari asreknya. Contoh begini, saya buat lagi contoh. Semisal sudah terbuka semua ya plungernya, masangnya gimana? Kita bisa melihat patokan dari asreknya, on off-nya. Nah ini posisi mati, kita bisa cek di sini posisinya asnya itu nongol sedikit restannya ya. Nah, nongol sedikit restannya. Teman-teman ya. Di sini kan ada 2 yang kalau misalkan kita dorong ke depan itu ada sisa bagian belakang. Kita tarik ke belakang itu ada sisa juga gitu teman-teman. Jadi kita banyakkan yang arah ke bagian depan gitu, bagian belakang kita sisai sedikit saja. Oke ya, seperti ini posisi untuk gas mentoknya. Ini posisi off nya mati. Nah ini ya, nah ini mati. Nah seperti itu. Oke teman-teman, pastikan semua sama ini ya. Nanti kita setel lagi, kita pasang dilem Ji tuh, kita lem dan kita pasang bautnya teman-teman. Bautnya kita pilih ya. Seperti ini bautnya. 1, 2, 3, kurang 1 lagi. Bautnya yang panjang, nanti yang pendek di bagian belakang 2 buah. Kita pasang teman-teman, jangan terbalik lubang olinya ya. Oke, lubang olinya arahan ke atas, putar-putar. Oke mantap Ci, pasang bautnya ini panjang-panjang. Dan kita kunci teman-teman. Setelah terkunci, ini kita bisa lanjutkan pemasangan untuk kepala pumpnya. Nah seperti ini kita cuci, ini kan tanah semua, ini masih bautnya belum bersih, kita cuci dan kita pasang. Oke mantap Ci. Jangan lupa teman-teman ya, lubang oli ini kita arahkan ke atas supaya oli cukup ya membasahi atau melumasi dari kedua bearing atau asnya. Ibaratnya begitu teman-teman, ecek-ecek lah ngono ya. Oke kita cuci Ci, pakai minyak kotor dulu. Dan itu kotor? Oke.
Oke teman-teman, untuk kepala pumpnya ya sudah kita pasang, kita cuci, kita kasih oli dan kita pasang mornya. Di sini kita naikkan untuk timingnya ya, satu garis teman-teman, garis kecil ya. Kita pasang. Lanjut di sini kita pasang juga teman-teman baut penutup atau bagian bawah ini kita pasang. Nah ini ya, di sini kita belajar bersama teman-teman ya. Kita belajar. Semoga yang saya buatkan ini, yang saya tunjukkan, ada yang bisa bermanfaat teman-teman. Ya walaupun tidak untuk kita, untuk anak kita besok, saya kira ada manfaatnya. Ya menurut saya teman-teman, beda lagi menurut teman-teman semua ya. Yang jelasnya yang senior gak usah komen, noy. Oke, sudah rapat, kita kunci baut penutup bagian bawah, holdernya kita kunci, mornya kita kunci, semua kita kunci. Kita bisa lanjutkan setelah penguncian pemasangan gubernurnya dan belakang bos pumpnya. Oh, nanti belakang bos pumpnya saya jelaskan saja teman-teman apa saja yang diperbaiki ya. Oke, dikunci Ci. Oke. Sebentar. Oke teman-teman, setelah kita pasang baut bagian bawah ini, lalu kita kunci ya, kita kunci mornya ini 4 juga kita kunci, dan juga holdernya kita kunci. Setelah kita kunci untuk holdernya, pegang Ji. Nah, setelah kita kunci holdernya, yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di sini, kita gerakkan asreknya sama dengan canter ya. Setelah kita kunci holdernya, kita perhatikan pergerakan dari asreknya, lunyernya tidak ada yang ngejim teman-teman. Oke, setelah aman seperti ini, menandakan bagus. Lanjut kita bisa melepas pengancing yang kita buatkan ini, yang kita pasang atau pakunya ini, dengan cara memutar asnya. Kita pasang gigi timernya teman-teman ya. Nah, pasang sih. Kita pasang, pastikan sepinya terpasang. Untuk sepinya teman-teman ya, kita putar, kita lepas, dan kita pemasangan bagian governor. Nah ini kita olesi grease, kita pasang dampernya yang baru. Ini sudah saya siapkan. Oke teman-teman, setelah kita pasang sepinya, lalu gigi timernya, dan kita pasang murnya teman-teman ya, pastikan ringnya terpasang, lalu murnya ini belum kita kunci, kita tempelkan dulu. Lanjut kita putar-putar dan kita lepas pengancingnya yang kita pasang tadi teman-teman. Lanjut kita balikkan posisinya. Nah seperti ini. Oke, lanjut kita pasang untuk governornya teman-teman. Nah di sini untuk governornya sudah saya pasang. Kita ganti ya untuk karet ke 66 nya ini teman-teman, sudah kita pasang, dan lanjut kita pasangkan kemari ke asnya, kedudukannya. Nah pasang Ci. Oh tunggu. Nah di sini teman-teman yang perlu kita perhatikan, setelan yang bawaannya ini menurut saya berlebihan. Apa artinya? Bisa menyebabkan cepat kerusakan di mesin teman-teman dan lain-lainnya. Jadi ini kan untuk governor ini ya, fungsinya untuk gerak awal starter gitu ya, awal starter, dan juga untuk penyetabil dari gasnya, untuk stabil gasnya. Jadi ini kita kurangi 2 klek. Nah kurang satu lagi klek. Oke, 2 klek. Sini tersisa sedikit, saya kira juga masih kebanyakan ini teman-teman ya. Oke, bisa 2 klek, kita kurangi 2 klek. Berarti ini dimasukkan sama yang lama teman-teman, itu disetel 3 klek ya, dari standarnya 3 klek. Waduh, ndang jeblok lur.
tenaganya berlebihan. Ya tenaganya ada atau tidak pun saya nggak tahu juga teman-teman ya. Jelasnya kita kurangi 2 klep. Oke, 2 klep teman-teman. Dilapi Cik, lapi yang bersih. Perhatikan untuk asrek ini pergerakannya bagus, lancar, naik turun seperti ini. Pirnya masih ada, bagus, terpasang. Lanjut kita bisa cek ya untuk bautnya, baut 10-nya. Jika ragu, tapi ini kan tidak kita buka teman-teman, saya kira aman ya. Kita pasang untuk gebenornya. Untuk pemasangannya mudah, tinggal selaketap teman-teman ya. Ditandai Cik ya, mana celahnya. Ucul. Ya nggak apa, gemuk. Yang diperhatikan ini, yang dilihat pucuk ini ya, kan ada 3 ini kan, 3 segi itu diperhatikan. Ini sampai gemuk ya, pasang gemuk, dan penak. Oke, setelah masuk untuk gebenornya kita pasang ringnya dan juga murnya yang panjang. Pastikan untuk gebenornya masuk plug teman-teman ya, jangan ngepir-ngepir. Tidak boleh kalau ngepir-ngepir. Kalau ngepir-ngepir menandakan bahwa belum pas, lepas lagi teman-teman. Ini kita kunci racingnya tadi di sini Cik. Ini taruh sini. Ini kita kunci teman-teman ya untuk mur dari gebenornya. Kita ketok boleh, kita pakai impact juga boleh. Pakai impactnya apa? Oke. Nah, oke teman-teman ya, sudah terkunci mur dari gebenornya. Lanjut kita atur posisi dari tutup belakang bospomnya. Nah ini teman-teman, ini saya servis dulu ya. Kita lepas dulu loncengnya, nanti kita lihat. Silon di silur. Kita pasang bautnya dan kita kunci teman-teman. Lalu di sini untuk tutup bagian belakang bospomnya teman-teman. Ini untuk loncengnya sudah saya ganti teman-teman ya, tapi tidak baru teman-teman, yang servisan gitu ya. Kita servis, kita ketok ya dari asnya ini boleh. Untuk kedua sisi ini kita ketok supaya ngembang juga boleh teman-teman. Bisa juga dilepas pinnya, dibuatkan atau dicarikan as-as yang pas padat di sini teman-teman. Oke, lalu untuk as yang ini bisa kita putar, kita balik boleh, kita timbun las juga boleh teman-teman. Banyak cara ya yang bisa kita lakukan. Nah ini yang baru tidak jadi kita pasang ini, guna supaya mengurangi teman-teman, mengurangi biaya ya. Kasihan pemiliknya, lagi sak renteng lur, belum lagi di belakang ada satu goni kecil gitu, bukan goni besar ya. Oke, sudah kunci Cik. Oke, kita pasang untuk tutup belakang bospomnya. Kita pasang teman-teman. Oke, pasang sih, belajar kau masang. Dimasukkan boleh, di asnya duluan juga boleh, terserah kamu lah cemana cara yang mudah. Dipasang dulu di sini ataupun di sini dulu boleh. Kalau di sini juga boleh juga. Pasang dulu pennya, pasang asnya, ringnya, pasang ringnya, ring tipisnya. Itu satu lagi.
Oke, kita pasang duluan. Ringnya di dalam, ringnya dalam. Nah, nggak masuk itu. Nah, itu. Oke, kita pasang. Tidak bisa keluar, apinya sudah pas. Kita pasang ini ringnya di atas baut, Nah, itu. Kita pasang ringnya dan juga kitnya, pengancingnya, kawatnya, teman-teman. Oke, aman Ji? Aman. Oke, gerakkan lagi. Oke, main. Lanjut kita pasang tutupnya. Bisa lepas dulu yang atas. Asgasnya boleh dilepas. Sat. Oke, balik. Nah, gitu. Sat lagi. Oke, pasang dulu dari bawah ini. Oke. Nah, sparkingnya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk masang tutup bagian belakang pospon, teman-teman ya. Bisa kita lakukan cara seperti ini, bisa kita pasang dulu pinnya, kita pasang as yang dalam juga bisa, teman-teman. Apa ya Ci? Ya, harus sabar. Suwan Ci. Bentar teman-teman ya. Bentar. Kita lepas teman-teman untuk mempermudah masangnya ya. Kita letakkan di sini, kita masukkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang Ci. Ini yang masuk yang pendek duluan. Capek kan lah. Ini. Biar agak cepat kita yuk. Masukkan yang pendek duluan pinnya, teman-teman. Nah, semuanya harus sabar teman-teman. Kalau sulit dimasukkan, kita lepas lagi, kita ulang lagi ya. Oke, masuk. Lalu kita ubah posisinya. Saya dari sini nggak bisa masang. Teman-teman sudah masuk, kita pasang pengancingnya teman-teman. Kita letakkan di sini ya. Bentar, ini kita pasang. Oke, sudah masuk. Nanti kita masukkan kita pasang, kita kaitkan untuk asnya teman-teman ke as reknya.
seperti ini. Dan kita pasang kitnya. Untuk bisa ya ada, tapi buka aja. Ada tadi. Ada. Seperti ini kita pasang teman-teman ya. Masanya hati-hati, semisal jatuh bisa diulang lagi teman-teman, jangan khawatir ya, yang penting kepasang. Sampingnya tuh sampai putih kayak gini kali. Apanya? Sampingnya. Ya nggak mesti putih. Enggak sampai hilang gitu. Enggak lah. Yang penting hilang putih-putih itu, clearnya, karena jatuh. Oh ya, untuk kitnya itu. Bik, kompresor matikan Bik. Kompresor. Oke teman-teman, untuk pengancingnya sudah masuk ya. Plug. Lanjut kita paskan pelan-pelan untuk tutup bagian belakang ini. Pastikan masuk ya knocknya. Oke, lalu kita pasang baut teman-teman. Oke, pasang bautnya di mana sih? Lalu kita kunci teman-teman untuk baut bagian belakang ini ya, baut penutupnya. Oke, kunci sih. Kita kunci teman-teman, tutup bagian belakang pumpnya, bautnya. Setelah begini kita bisa pemasangan untuk fluid adjusternya. Ini kita pasang, lalu penjepit atau penahan dari holdernya seperti ini kita pasang seperti ini teman-teman. Kita letakkan di sini dan kita kunci bautnya. Nah seperti ini. Ini bagian belakang kurang bersih nyucinya teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, besok kita gosok lagi. Yang penting terpasang dulu teman-teman. Di sini untuk penyetelannya teman-teman kita lanjutkan esok hari teman-teman ya. Masalah ini sudah larut malam, jadi tutorial penyetelannya kita lanjutkan besok di bawah ataupun di mesinnya teman-teman, penyetelannya. Intinya di sini untuk pemasangannya kita samakan dengan awalnya. Buat teman-teman jika ragu bisa membuka dari baut penutup ini teman-teman untuk melihat ujung dari aspluniernya atau TMA nya teman-teman. Pastikan untuk sudutnya itu sama begitu ya.
Oke, udah kencang Cik. Oke, pasang fluid adjusternya, setelannya yang ini kita pasang, lalu tutup plunyernya, pasang, dan pengait atau penjepit dari holdernya ini kita pasang. Kita lanjutkan esok hari bosku untuk bos pom ragasannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita lanjut lagi teman-teman untuk bos pom ragasannya teman-teman ya. Tadi malam sampai proses pemasangan apa Ci ya tadi malam ya, tutup belakang ya, tutup belakang, fluid adjuster dan tutup plunyernya teman-teman ini sudah kita pasang. Nah di sini tidak kita setel ya, di bawah nanti kita lanjutkan penyetelan di mesinnya teman-teman. Dikarenakan tadi malam sudah larut malam, ini juga banyak borongan, banyak mobil yang mau turun mesin teman-teman, jadi saya lakukan penyetelan di atas ya. Nah, buat teman-teman semua bisa ikuti cara yang lama, cara kita, ataupun bisa membuka teman-teman ya. Yang lalu juga saya buka, kita lihat sudutnya gitu. Oke, pastikan untuk jok mati juga pergerakannya bagus, tidak seret. Ini kita lem teman-teman. Lalu morgue apanya? Temarnya udah kunci? Oh udah. Oke, gigi temernya teman-temannya ini sudah kita kunci, jangan sampai lupa. Ini mau langsung kita pasang pagi hari ini teman-teman. Oke, di sini nggak kelihatan kamera teman-teman. Ini gerimpil, tapi bagian pinggir ya. Kalau tengah ke depan itu masih aman. Jadi kita pakai dulu. Proses pemasangannya jangan lupa samakan dengan saat kita membuka. Oke teman-teman ya. Oke, sudah kita bantu dengan lem. Lanjut kita pasang bos pomnya. Pemasangannya sama persis dengan saat melepas teman-teman. Mungkin teman-teman paham ya, sangat mudah sekali teman-teman. Coakan di gigi temernya itu harus pas, jangan sampai dilarikan. Pegang sana ujungnya Ci, atasnya Ci. Pegang sini enak loh. Nah, ini pasangnya agak ke atas ya. Di bawahnya mana tadi cowakannya? Ini berarti arahan gini masangnya. Nah gini, goyang-goyang. Awas tangan. Goyang-goyang. Arahkan kemari bos pomnya sedikit. Op. Ini. Nah teman-teman, ini sekali sorong sudah pas sama persis dengan sebelum kita melepas teman-teman ya. Nih tuh coakannya ya. Ini ada tandanya di covernya, ini di kepala bos pomnya ada tanda runcing. Lalu dicoakan di gigi temernya itu sudah pas. Diarahkan kemari sedikit lagi Cik, bos pomnya kemari, belakangnya sedikit, naik sedikit, maju masukkan, terus lagi. Oke dah, sip, sorong. Oke teman-teman ya, kita paskan dan kita pasang baut, kita kunci teman-teman. Sudah terpasang bos pomnya, lalu baut bagian depan sudah terpasang dan sudah kita kunci. Lanjut bracket bagian belakang teman-teman sudah terpasang. Untuk stick olinya ini tinggal lanjut pemasangan selang nozzle-nya. Untuk nozzle-nya kok nggak dibuka sekalian bang? Nah kita coba dulu teman-teman ya, semoga saja nozzle-nya bagus. Kalau misalkan nanti tidak bagus ya terpaksa kita buka teman-teman. Ya sebenarnya kita di sini melihat teman-teman
nozzle bagus dan tidaknya. Di sini masih kelihatan solar. Masalahnya kita pembongkaran semalam teman-teman ya. Di sini masih kelihatan solar, ya rata-rata itu nozzle-nya bagus. Tapi kalau misalkan sudah kering, tidak ada solarnya lagi, yang menandakan kebanyakan teman-teman itu nozzle-nya bermasalah gitu ya. Contoh seperti ini kering dan yang ini kering. Nah, di sini untuk keempat nozzle-nya sudah kita ganti teman-teman. Ini yang lama, bekas yang lama. Ini botol nozzle yang baru. Nah, di sini sudah kita pasang ke nozzle-nya ya. Sudah kita pasang. Lalu kita tes teman-teman ya. Ini satu buah buat contoh. Sudah kita ganti juga. Kita tes pakai ampere. Kita lihat dulu semburannya. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan bagus teman-teman ya. Tidak ada yang netes, walaupun kita tekan pelan itu semburannya bagus. Di sini kita lihat tekanannya 2700 teman-teman, lebih kurangnya ya 27. Nah itu 27 teman-teman. Lanjut kita lepas. Di sini untuk o-ringnya berhubung sudah keras semua, tidak bagus teman-teman ya, harus kita ganti. Ini sudah kita siapkan 4 buah o-ringnya. Walaupun kecil ini harganya lumayan mahal teman-teman. Ini kita beli per buah 25.000 sampai 30.000. Nah itu. Tapi kalau yang tidak bagus, yang biasa itu 4 buah ini 2.000 rupiah. Oke teman-teman, kita pasang ya. Buka sih nozzle-nya. Ini kita pasang teman-teman. Dan kita pasang ke mesinnya. Hari ini kita hidupkan. Kita pasang o-ringnya dan ringnya. Ini kita perhatiin. Nah, kalau misalkan tidak bagus, kita layang amplas ya, ataupun kita ganti. Nah, seperti ini hitam menandakan tidak ngepres. Ini kita bersihkan sedikit teman-teman ya. Kita layang. Kalau semisal o-ringnya tidak dipasang ataupun yang sudah keras, menyebabkan batang nozzle ini cepat karatan teman-teman, cepat rusak. Jadi walaupun o-ring ini sepele, ini harus diperhatikan. Contohnya saja, masuk air sedikit-sedikit, lama-lama penuh, menyebabkan karatan. Nah gitu ya, cepat rusak nozzle-nya. Jadi harus kita perhatikan. Jika sudah mengeras, kita ganti teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nanti kita olesi dengan grease ataupun oli saat pemasangan. Lalu teman-teman, untuk lubang kedudukan dari nozzle-nya yang di deksel itu harus kita perhatikan teman-teman. Jangan langsung pasang gitu ya, tidak bagus. Kita bersihkan, kita korek pakai obeng panjang. Kita pakai kain lap itu, pakai kain, kita putar-putar. Pastikan semua bersih ya. Pastikan semua bersih teman-teman. Ini tinggal masang nozzle-nya. Untuk klepnya juga sudah kita setel supaya hidup ini hari, dan kita setel untuk punyarnya teman-teman. Sebentar ya. Kita pasang satu persatu nozzle-nya. Oke, sudah klak semua. Lanjut kita pasang pengikat dari nozzle-nya dan selang nozzle-nya. Untuk klepnya ini tadi kita cek dan kita setel teman-teman ya. Pakai kurang berapa tadi? 40. 040 teman-teman, sudah kita setel. Lumayan cerah ini hari teman-teman, sampai gosong. Kita lihat lagi teman-teman, untuk keempat nozzle-nya sudah kita pasang, lalu selang nozzle, filter sudah kita cek teman-teman ya, ternyata baru filternya, tidak perlu kita ganti. Ini mau kita anginan dulu. Ayo mas, di starter ya mas.
Kita starter, buang angin. Lagi. Oh. Tuh kan. Pas naik minyaknya, pas entek baterai ini lur. Ini aku bilang. Oke, itu minyaknya udah naik kan Ci? Udah, nah. Udah kita kunci teman-teman ya, selang nozzle-nya. Siap apa? Baterai. Cak, kita tes dulu nanti mau tahu bisa hidup, nggak perlu kita jumper. Kalau nggak mau hidup ya kita jumper teman-teman ya. Kita kunci dulu selang nozzle-nya. Kita lihat lagi teman-teman 100 PS-nya ya. Ini sudah kita kunci selang nozzle-nya. Mau kita tes hidupkan dulu teman-teman. Ya semoga saja aman ya. Nah itu dipompa sampai bunyi ngik ngik. Nah gitu. Wah mantap tenan lur. Gurih suaranya. Kalian ngapain Bek situ Bek? Nyari ikan. Oke. Oh cebong. Sini keluarga. Kau sana berdiri juga. Alah malesan. Kemarin katanya nggak kerja, lehernya tengleng, salah tidur. Aman Ji. Oke kita tes ayo di starter. Oke teman-teman, untuk mesinnya sudah hidup teman-teman ya. Hidupnya sudah nyes, tidak sulit. Kita matikan, kita tes lagi yuk. Nah wah kayak Canter 2025 teman-teman. Lagi. Wah oke teman-teman, untuk mesinnya sudah hidup. Lalu untuk idle-nya atau langsamnya ya, ini sudah lumayan teman-teman. Sebaiknya kita panasi dulu, nanti kita gas dan kita lihat. Kalau sekiranya masih ada berebet sedikit ataupun banyak, nanti kita setel. Nah gitu teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita gas kuat, ini aman-aman saja. Coba kita gas pelan. Nah ini teman-teman, ada goyang tapi tidak terlalu kuat, masih terhitung wajar teman-teman. Ya alhamdulillah ya. Ini kita panasi dulu teman-teman. Kita tinggal ya makan siang. Nanti kita setel untuk bospomnya teman-teman. Kita ulang lagi. Oke, ayo di starter di. Oke. Di sini teman-teman, kalau mesin petak ataupun jomblong ya, kita perhatikan pir gasnya. Masalahnya sering terjadi itu sudah melebar seperti ini. Jadi kalau sampai nanti bablas pirnya ngegas sendiri bisa berbahaya. Nah ini bagian belakang sudah kita las, yang belakang belum. Nih nanti kita las teman-teman ya, supaya tidak berbahaya. Lalu di sini selang udaranya ini belum kita pasang. Sampingan Ci, selang udaranya Ci. Nah seperti ini teman-teman ya, selang udara khususnya jomblong atau petak usahakan belikan yang asli. Kalau tidak asli yang model biasa itu rapuh teman-teman. Nah seperti ini bisa berbahaya ya, gampang koyak, nggak tahan getaran. Oke teman-teman, kita panasi dulu mesin petanya. Kita lihat lagi teman-teman. Nah di sini untuk selang udaranya sudah kita pasang, tetapi kita tidak dapat yang asli teman-teman. Nah ini ya, nanti kita tanya sama pemiliknya supaya beli yang asli. Stok kita habis yang asli. Di sini untuk tali gasnya dan tali jok mati belum kita pasang. Kita mau lanjutkan penyetelan teman-teman. Sebelum kita setel kita tes dulu ya, kita gas lagi. Lumayan bagus teman-teman, tetapi nanti idenya kita turunkan sedikit ya.
supaya agak rendah sedikit. Kalau untuk setelan minyaknya kita buat sedikit teman-teman, tidak banyak. Lalu permasalahannya gimana bang? Nah di sini kita tes gas pelan. Nah ini. Nah ini. Tapi tidak begitu parah teman-teman. Kita gerakkan gasnya langsung hilang gitu ya. Jadi menurut saya penyetelannya tidak lama ini. Oke, di sini kita ada tambahan perbaikan di ayunan per depan. Nah, tadi pemiliknya datang ngabari seperti ini. Ini untuk hangernya atau bracket dari ayunannya itu putus. Jadi kita buka, kita ganti teman-teman ya. Sudah ndepro. Oke, kita matikan mesinnya, kita lanjutkan penyetelannya mungkin nanti malam ataupun besok pagi teman-teman. Oke, kita matikan Ci, didongkrak Ci ya, dongkrak dibuka ya. Dan yang ini juga mau turun mesin teman-teman. Nah, yang sana sudah turun 2. Ini juga lagi mau turun mesin. Wah, gempor ini lur. Apa yang ada kita gas. Jangan khawatir, jangan ragu, tetap semangat. Walaupun agak apa Ci? Agak gempor. Waduh teman-teman. Ternyata besok hari Jumat. Jadi besok kan kita istirahat libur, jadi penyetelannya ini tidak kita lanjutkan malam ini ataupun besok teman-teman. Ya berhubung keadaan di sini ya, untuk penyetelannya kita tunda lain waktu. Yang jelasnya ini menurut saya masih aman untuk kerja. Mobilnya besok mau kerja teman-teman, jadi kita siapkan dulu ya, kita rampungkan pemasangan hangernya itu lagi proses pemasangan. Kita lihat dulu. Bawaannya sudah merotol seperti ini. Nah, sudah pada pecah ya. Jadi kita ganti yang baru. Tetapi tidak asli teman-teman, tipis itu. Ya lumayan lah teman-teman. Yang penting nanti pemasangan ayunannya kita kasih gemuk ya, supaya tidak ngejim, tidak pecah lagi gitu. Oke, kita selesaikan pemasangan ini. Untuk penyetelannya kita lanjutkan lain waktu teman-teman ya. Tenang saja teman-teman, pasti saya perlihatkan. Oke, khususnya buat teman-teman yang hobi otomotif, nanti kita buatkan supaya tahu teman-teman bagaimana penyetelannya ya. Ini mesinnya tinggal nyuci pakai air sabun, dan juga keliman selang ini belum dipasang. Semalam kelimannya nggak ada Ci, ini Ci? Nggak ada Oh gini aja? Iya. Wah racing ini Ci. Oke, tidak masalah teman-teman. Nanti kita cuci mesin pakai air sabun ya. Yang jelasnya penyetelannya tidak bisa kita lakukan malam ini. Kondisi di sini ya teman-teman ya. Ini juga sudah diangsur-angsur malam ini pembongkaran mesinnya ya. Bentar, kita lihat ke sana lagi. Tuh si Taufik lagi beres-beres kabel dan juga membersihkan blok L300-nya. Nah, ini sudah turun, masih dibilas teman-teman. Besok pagi mau diantarkan bengkel bobot. Yang ini dulu. Kalau yang ini kita tunda sehari ya. Aturnya ini duluan. Tapi yang L dulu teman-teman. Ini agak santai waktunya, panjang. Nah, seperti ini teman-teman. Lagi ada waktu walaupun malam kita gas ya. Yang penting tidak mengganggu semangat kita begitu. Kalau misalkan sekiranya letih, lelah, istirahat, jangan dipaksa. Nah begitu. Oke teman-teman semua, bosku, semoga info sedikit ini ya yang kita buat, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir. Walaupun tidak ada penyetelannya,
insya Allah lain waktu kita buat. Tenang saja teman-teman, kita buat kan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat malam bosku. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.